Tapi yang pasti orang tahu bisa menyusun cita-cita kehidupannya dan tahu sarana terbaik. Itu sebagai sense of the good ya. Tapi jangan lupa manusia itu juga bukan hanya seperti binatang yang tahu diinginkan, tahu sarana tapi tidak tahu menyelesaikan bahwa orang lain juga sama seperti tidak hanya ada kita sendiri yang punya tujuan ya. Yang ingin jadi penguasa bukan hanya saya, ada 5 orang yang sama-sama ingin jadi penguasa. Yang ingin jadi orang kaya juga ada banyak. Yang ingin jadi orang bijaksana juga ada banyak. Nah, ketika sarana itu terbatas, semua tujuan itu banyak yang menginginkan, kan ada kontestasi, ada konflik gitu ya. Nah, kemampuan memahami bukan hanya saya yang butuh kebutuhan pokok, bukan hanya saya yang ingin kaya, bukan hanya saya yang ingin jadi penguasa, bukan hanya saya yang ingin menjadi kata orang bijaksana dengan segala keterbatasan sumber daya. Kita mengerti kita harus bersikap adil gitu ya. Artinya kalau ada orang lain yang lebih layak dengan cara yang wajar, ya kita akan mengakui, oh dia lebih layak dari saya. Dan orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan. Nah, kemampuan berempati, kemampuan mengerti, bukan hanya saya yang ingin hidup sejahtera, orang lain juga, itu sense of justice. Termasuk seandainya kalau saya merelakan ya, oke lah, memang saya bukan orang terbaik di tempat itu, saya tahu saya hanya masuk peringkat kelima. Si A ini peringkat 1 yang layak menjadi pemimpin, misalnya di organisasi saya, di lembaga politik saya cukup bisa jadi sekretaris atau wakil sekretaris. Nah, kemampuan tahu diri ya dan mempersiapkan orang lain mencapai posisi tertentu, artinya kita mengalah. Karena sesuatu yang wajar itu sense of justice. Kita punya kemampuan untuk bersikap adil pada segala sesuatu. Nah, 2 ini dimiliki oleh setiap manusia sehingga menyusun masyarakat yang baik, yang adil itu mungkin karena manusia pada dasarnya bukan hewan ya. Manusia punya akal budi praktis, punya kemampuan yang disebut sebagai sense of the good dan sense of justice. Nanti dalam Rawls ini ada semua unsur-unsur ini. Selanjutnya, yang berikutnya adalah selain bahwa manusia itu punya 2 kapasitas, Rawls mengatakan mengapa teori keadilan penting itu karena ada situasi yang memunculkan isu keadilan ya, yaitu yang disebut sebagai kelangkaan moderat. Jadi kalau situasinya melimpah, misalnya air melimpah gitu ya, makanan melimpah, kita cenderung nggak akan bicara keadilan. Ya, orang suka-suka aja. Dulu ketika tanah itu bukan isu ya, sejauh kita kuat misalnya membuka hutan untuk kepentingan rumah atau persawahan, ya sekuat-kuatan aja. Siapa yang mau buka hutan ya silahkan ambil tanah gitu. Di situ nggak ada kelangkaan, jumlah penduduk masih terbatas, sementara jumlah tanah tak nyaris melebihi apa yang mungkin bisa diambil oleh manusia, maka terjadi kelebihan ya. Artinya orang nggak akan berebut. Silahkan kalau kamu kuat ngambil banyak ya ambil aja. Seperti di sungai misalnya, butuh air ya ambil aja sejauh kamu mau ya ambil aja. Orang lain juga nggak akan rugi karena orang lain juga bisa mengambil sebanyak yang kita ambil juga gitu. Nah, kalau situasi begitu nggak perlu bicara keadilan ya. Tapi kalau dalam situasi yang kelangkaan moderat itu perlu keadilan. Kalau misalnya kelangkaan mutlak gitu, nggak ada apapun, itu juga sulit bicara keadilan karena orang akan berada dalam situasi kalau saya nggak ambil saya mati gitu. Ini kelangkaan yang mutlak ya, yang ekstrim gitu ya. Kemiskinan dalam situasi perang itu sulit bicara keadilan, situasi konflik di daerah-daerah di mana negara gagal itu agak sulit. Tapi kalau dalam terjadi kelangkaan moderat sebetulnya ada pemuas kebutuhan tapi relatif langka ya, maka perlu diatur siapa harus mengerjakan apa, siapa membuat apa. Itulah dasar mengapa teori keadilan perlu dalam pengertian dibuat satu pembagian yang fair gitu ya, agar masyarakat tuh nggak chaos. Kalau pembagian yang nggak fair, misalnya orang yang malas-malasan dapat banyak, orang yang bekerja keras tidak dapat apa-apa, itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Itu akan merusak stabilitas masyarakat. Tapi kalau fair, walaupun berbeda, itu akan tetap baik. Dan di sini konteks dari teori keadilan Rawls adalah kelangkaan moderat. Ini dalam ulasan David Hume sudah dibahas ya. Kita nggak sempat membahas pikiran-pikiran David Hume, tapi sebenarnya ini tema yang sudah dibicarakan dalam David Hume. Selanjutnya,
Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah masyarakat yang baik itu kan mengandaikan ada kerjasama di antara individu yang ada ya. Kalau nggak ada kerjasama, pilihannya perang kan, konflik, mengandalkan kekuatan. Siapa yang kuat dia yang dapat. Nah, masyarakat yang baik tidak menyelesaikan masalah dengan otot, tapi dengan berbicara, dengan musyawarah, dengan berdiskusi gitu ya. Artinya ada kemauan untuk berbicara, ada kemauan untuk bekerja sama. Yang kedua adalah juga masyarakat itu patuh pada apa yang dibicarakan ya. Ada kesepakatan dan ada kepatuhan. Percuma kalau orang semua nggak perang sih, nggak kekerasan. Ayo kita bicarakan solusinya apa. Oke, si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si A dapat apa, si B dapat apa. Tapi nggak, pada prakteknya dia hianat, nggak melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan. Itu bisa gagal juga masyarakat ya, tidak akan ada kerjasama gitu. Dan di sini Rawls menyebut kepatuhan itu sebenarnya ada 3 ya. Pertama, kepatuhan karena otoritas. Itu juga bisa orang nggak chaos, nggak perang gara-gara takut atau otoritas. Baik karena otoritas keilmuan seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, dia sungkan untuk melawan ya, walaupun kita nggak setuju, sungkan gitu. Orang tua atau mungkin pemimpin yang karismatik atau bahkan pemimpin otoriter, ini juga bisa menciptakan kerjasama dan kepatuhan, tapi itu ada ketidakbebasan ya. Nah, kepatuhan yang ideal kata Rawls bukan kepatuhan karena otoritas, tapi karena 2 hal. Yang pertama, karena memang disepakati oleh orang yang terlibat di dalamnya. Artinya mau baik mau buruk kesepakatan bersama ya, bukan sesuatu yang secara otoriter ditetapkan oleh orang lain. Yang kedua adalah kepatuhan karena secara objektif itu hukumnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua orang ya. Artinya disepakati sekaligus cocok dengan apa yang diharapkan semua orang. Artinya orang tidak merasa ini peraturan itu menzolimi saya gitu. Jadi walaupun berat, wajar lah, bukan sesuatu yang zolim. Memang seharusnya saya melakukan ini gitu. Nah, kepatuhan itu muncul dengan dasar ini, maka bisa terjadi kerjasama sosial ya, yang memungkinkan dirumuskannya satu kerjasama. Nah, dalam konteks Rawls berbicara tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat agar semua orang merasa diperlakukan dengan adil, itu memang perlu ada satu prinsip-prinsip pembagian beban hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itu harus ada prinsip, harus ada kriteria yang mungkin orang bisa menerima, bisa patuh pada apa yang menjadi susunan masyarakat yang adil tadi itu. Nah, kata Rawls, prinsip itu adalah bahwa prinsip pengaturan masyarakat itu akan diterima kalau prinsip itu bersifat fair ya. Jadi fair itu artinya tidak harus sama ya. Kalau misalnya kita katakan bahwa pembagian hak dan kewajiban itu harus sama dalam bentuk egalitarian gitu ya. Semua sama, apapun yang dikerjakan, apapun yang sebentar ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu lanjutkan ya, sedikit ada gangguan tadi. Jadi aturannya harus fair ya. Jadi ada beberapa alternatif tentang sistem atau prinsip pengaturan pembagian hak dan kewajiban. Misalnya di antaranya utilitarian sebagai alternatif ya. Utilitarian itu artinya pembagian itu boleh disepakati, yang penting manfaatnya bisa dirasakan sebanyak mungkin orang. Itu kan juga prinsip ya, prinsip dalam membagi hak dan kewajiban. Atau juga mungkin alternatif yang lain, menggunakan prinsip atau kriteria egalitarian, semua sama rata sama rasa. Jadi orang yang bekerja keras, orang yang bekerja mudah, sama pembagiannya, itu egalitarian ya.
Atau mungkin juga bisa menggunakan pendekatan meritokrasi. Siapa yang berkeringat, dia yang dapat banyak. Yang nggak berkeringat, nggak dapat sebanyak yang berkeringat. Nah, pertanyaan nanti yang tidak berkeringat apakah karena memang malas atau karena ada keterbatasan alamiah ya, misalnya dari lahir dia tidak bisa jalan seperti orang lain, tidak bisa bicara dengan orang lain. Nah, kalau pakai meritokrasi, orang-orang dengan keterbatasan alamiah sejak lahir dari awal sudah punya sakit bawaan, itu jelas akan menjadi orang yang tidak dapat banyak pembagian ya, berkah dari masyarakat karena dianggap tidak berkeringat. Karena pengertian siapa yang berkeringat dia yang dapat, artinya yang tidak berkeringat karena terpaksa juga nggak akan dapat gitu. Nah, Rawls nanti menawarkan juga kriteria yang dikatakan bahwa kita menyusun sebuah tatanan masyarakat yang adil itu kalau didasarkan pada prinsip fairness, fair ya. Fair itu artinya proporsional atau dalam bahasa kita adil atau wajar, itu fair ya. Nah, bagaimana memahami masyarakat yang kembali ke atas teh Nani slide sebelumnya? Bagaimana merumuskan satu tatanan masyarakat yang fair, itu harus masalah itu ditata dengan satu aturan atau prosedur yang fair juga. Jadi bukan soal terutama hasilnya, tapi prosedurnya fair gitu. Kalau sudah dibuat aturan atau prosedur yang fair, hasilnya nggak ada masalah ya. Misalnya jika si A melakukan sesuatu, maka dia boleh dapat anu. Jika si B melakukan ini, maka dia boleh dapat ini. Nah, semua itu peraturan-peraturan yang tidak memihak, artinya satu yang imparsial ya, sesuatu yang bukan bias kepentingan seseorang, sekelompok orang, tapi diatur untuk semua berlaku. Siapapun akan kena oleh kriteria itu. Itu fair. Nah, kalau itu aturannya fair, tidak bias kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, orang akan bisa menerima. Bahkan ketika proses pembagian itu hasilnya, mungkin saya lebih sedikit dari yang lain gitu ya. Nah, itu fair, sesuai dengan kadarnya ya. Nah, bagaimana bisa menentukan satu aturan atau prinsip dasar bermasyarakat yang fair, sementara kan manusia itu cenderung akan memilih peraturan-peraturan yang menguntungkan kelompoknya ya, misalnya di DPR gitu ya, DPRD. Tarikan-tarikan, katakanlah ideologi, atau mungkin partai, kelas, itu berpengaruh pada pertimbangan undang-undang apa yang harus saya dukung gitu ya. Ada undang-undang yang sangat bias pada kelompok agama tertentu. Ada undang-undang yang bias kelompok kelas tertentu. Ada undang-undang yang bias kelompok etnis tertentu. Tergantung pada posisi sosialnya. Bisa nggak dibuat sebuah peraturan jika ternyata orang-orang itu kan selalu berada dalam kondisi sosial masing-masing dan cenderung akan membela kelompoknya masing-masing gitu. Nah, kata Rawls, maka untuk memastikan kita memilih satu prinsip yang fair atau yang adil nanti, kita memang perlu membuat sebuah kontrak sosial yang bersifat hipotetis ya. Jadi ini selain dari Kant, Rawls juga mengambil gagasan dari teori kontrak sosial. Kita tahu sejak Hobbes, kemudian John Locke, Rousseau ya, Kant juga itu mengumumkan gagasan tentang kontrak sosial untuk melegitimasi kekuasaan negara gitu kan. Nah, kalau Rawls bukan terutama melegitimasi kekuasaan negara, tapi menyusun peraturan-peraturan yang imparsial, yang fair, ya semua orang bisa sepakat menerima aturan itu gitu. Nah, caranya gimana? Perlu ada semacam kontrak sosial. Tapi kontrak sosial itu diasumsikan bersifat hipotetis, karena kalau kontrak beneran, kita akan selalu berada dalam posisi membela kepentingan. Nah, sama dulu juga ketika kontrak sosial kan orang belum masuk menciptakan negara ya. Jadi belum tahu negaranya akan seperti apa, mereka mau melakukan kontrak. Nah, Rawls mengatakan bahwa dalam kontrak yang bersifat hipotetis, dibayangkan orang-orang yang terpilih yang akan masuk ke dalam sebuah negara, yang akan membentuk aturan-aturan masyarakat itu, mereka tiba-tiba ada dalam posisi asali. Jadi bayangkan ya, jadi bersifat imajiner ya. Bayangkan orang itu masuk dalam posisi asali, orang itu punya kecerdasan, punya pengetahuan tentang masyarakat, tentang hukum produksi, hukum distribusi, konsumsi, dan sebagainya ya. Mengerti ilmu ekonomi, mengerti ilmu politik, dan sebagainya.
seluruh pengetahuan yang memang bisa dimiliki oleh sains, orang-orang itu punya. Orang-orang yang berada dalam musyawarah di posisi asali itu ya. Dan orang itu juga tahu tentang pentingnya menciptakan kehidupan yang baik, membahagiakan, menguntungkan, dan lain sebagainya. Tapi untuk memastikan imparsialitas, semua orang itu tiba-tiba asumsinya lupa, tidak tahu, berada dalam selubung ketidaktahuan. Nanti ketika peraturan itu sudah ditetapkan, dia akan jadi seorang seperti apa? Apakah nanti dia akan jadi orang kaya atau orang miskin? Dia nggak tahu. Apakah nanti dia akan jadi laki-laki atau perempuan? Nggak tahu. Apakah nanti dia akan jadi orang yang difabel atau tidak difabel? Nggak tahu. Dia nggak tahu akan jadi pemeluk agama mayoritas atau pemeluk agama minoritas. Dia akan tinggal di pusat kota atau akan tinggal di pinggiran kota atau di kampung atau di hutan. Dia nggak tahu semua ya. Apakah dia akan menjadi kalangan bangsawan atau kalangan orang cilik? Tidak. Dia tidak punya pengetahuan tentang dirinya itu akan berada dalam posisi yang seperti apa gitu. Artinya dia akan bersifat imparsial, menyusun aturan-aturan. Idealnya sih anggota DPR begitu juga ya. Tapi kan tidak bisa gitu kan dalam kenyataan. Tapi dalam situasi hipotetis, dalam musyawarah hipotetis ini disebut sebagai posisi asali, orang bisa betul-betul mengikuti hati nuraninya, bisa mengikuti akal budi praktisnya, sehingga dalam menyusun aturan-aturan itu betul-betul fair gitu. Jadi posisi asali sebelum aturan dibuat, yang kedua disebut sebagai selubung ketidaktahuan. Orang tuh nggak tahu akan jadi apa. Sudah pasti dia akan imparsial ya, memilih aturan-aturan. Nah, kata Rawls, dalam situasi itu orang akan menggunakan pikirannya memilih berbagai kemungkinan. Nah, beberapa kemungkinan yang ditawarkan tadi ya. Pertama, prinsip egalitarian. Sama rata, sama rasa gitu ya. Misalnya kalau ada penduduk di sebuah tempat, misalnya 100 orang, ada uang 100 juta, kita sepakatlah nanti kalau ada uang, kalau tiap kali dapat uang 100 juta, maka semua orang akan dapat 1 juta, sama rata. Nah, itu prinsip egalitarian ya. Yang kedua adalah prinsip meritokrasi. Siapa yang bekerja keras, yang berkeringat, dia yang dapat banyak. Yang semakin sedikit berkeringat, dapat sedikit, wajar dong. Yang keringatnya banyak, dapat banyak. Keringatnya dikit, dapat dikit ya. Termasuk tadi, banyak orang tidak berkeringat karena bukannya tidak mau, tapi terlahir tidak berbeda ya, difabel gitu ya. Sejak kecil tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Ini akan termasuk hukum yang nggak akan dapat banyak karena dia nggak berkeringat. Padahal dia tidak berkeringat bukan karena dia tidak ingin. Kalau dia dilahirkan sama dengan orang, dia akan berkeringat juga. Tapi karena dia tidak bisa, maka dia tidak berkeringat. Tapi tetap akan kena, nggak akan dapat bagian yang banyak seperti orang yang berkeringat dengan terlahir seperti orang pada umumnya gitu. Nah, dalam situasi tadi, apakah orang akan memilih prinsip utilitarian, atau egalitarian, atau prinsip meritokrasi? Nah, kata Rawls, orang akan memilih dalam situasi posisi asali dengan selubung ketidaktahuan soal posisi akan dia terima dalam masyarakat nanti, orang akan memilih strategi maksimin, memaksimalkan yang minimal. Jadi, kan dalam masyarakat itu kan otomatis akan ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung gitu ya. Secara ekonomi, secara politik, secara alamiah dan sebagainya. Orang akan mengatakan gini, dia tidak akan memilih pilihan yang ekstrim. Misalnya membiarkan terjadi perbudakan. Karena kita nggak tahu kan, kalau kita setuju bikin peraturan misalnya, dalam masyarakat yang kita bentuk nanti, diperbolehkan sistem perbudakan. Ya beruntung kalau kita jadi tuan kan, jadi domina. Ternyata kita jadi budak, kita akan rugi. Jadi tidak akan ada orang yang mendukung prinsip sistem perbudakan dalam masyarakat yang akan dipilih gitu. Pasti akan memilih, akan main aman gitu kan. Jadi nggak mungkin orang berjudi, cobalah pilih ekstrim. Kalau untung, untung banget. Kalau rugi, rugi banget. Nggak apa-apa, siapa tahu untung. Ternyata saya terus orang yang rugi, tapi nggak akan mengambil itu. Pasti akan memilih yang moderat, orang dalam situasi itu. Nah ini dikasih contoh beberapa pilihan ya. Ada 3 pilihan. Ada sistem A, ada 3 orang, yaitu musyawarah itu orang-orang yang adil dihadapkan pada 3 pilihan dan tatanan masyarakat yang mungkin. Ada tatanan 1, tatanan 2, tatanan 3. Jadi di sistem pilihan ya. Kemudian ada 3 orang. Kebetulan yang masuk dalam posisi itu asal itu ada 3 orang ya. Ada A, B, C.
Dalam hal itu, orang-orang yang adil akan memilih strategi memaksimalkan yang paling minimal, maksimin. Memilih masyarakat yang mendukung agar orang-orang yang paling tidak beruntung, A, mendapat keadaan paling baik, 3, dibandingkan pilihan-pilihan yang lainnya. Kan kalau lihat A, B, C, D ya, A, B, C, D misalnya. Kalau kita memilih yang satu, sistem yang pertama yang egalitarian, si A akan kebagian 1000, si B akan kebagian 1000, si C akan 1000. Jadi aman, rata gitu. Tapi kalau orang sudah kayak gini juga nggak akan tertarik berprestasi ya, karena ya orang akan sama rasa aja. 1000, 1000, 1000 gitu. Ini sistem satu. Kalau sistem yang kedua, akan ada kekayaan distribusi, si A akan dapat 15.000, si B akan dapat 75.000, si C akan dapat 500.000. Kira-kira akan dipilih nggak sistem yang kedua ya? Kalau dalam sistem yang pertama kan si A sampai si B sampai si C semua sama. Kalau dalam kasus sistem yang kedua, yang paling nggak beruntung kan si A. Si A akan dapat 15.000. Si B yang tengah-tengah akan dapat 75.000. Si C akan dapat 500.000. Kalau kita milih sistem yang kedua, dan ternyata kita jadi si C, maka kita beruntung kan akan dapat jadi orang paling kaya kan 500.000. Tapi ternyata setelah dikocok, kita malah jadi si A, kita akan jadi dapat paling miskin 15.000 gitu ya. Nah, kalau kita pilih kriteria yang ketiga, sistem yang ketiga, prinsip yang ketiga, dikatakan orang yang paling beruntung itu maksimal dapat 100.000, orang yang paling rendah, paling tidak beruntung itu 20.000 ya. Sementara yang sedangnya rata-rata 50.000. Jadi ada 3 kelas ya, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Nah, kalau disuruh milih antara sistem 1, 2, 3, orang yang berada dalam posisi asali, dalam sebelum kita itu tidak akan memilih yang pertama ya. Tidak akan memilih yang kedua, tapi akan memilih yang ketiga. Mengapa? Karena yang ketiga itu sejelek-jeleknya. Kelompok yang paling nggak beruntung dapat 20.000, tidak akan dapat 15.000, tidak akan dapat 1.000 ya. Jadi 15.000 rendah banget. Sementara yang kaya banget 500.000. Tapi kalau dalam 3 itu memang beda. Tapi tetap si yang paling miskin, yang paling nggak beruntung, tetap jauh lebih kaya dibanding dalam sistem A atau sistem 1 atau sistem 2 gitu. Jadi memaksimalkan yang paling minimal. Yang paling miskin itu nggak miskin banget dibanding sistem lain gitu. Jadi akan dipilih satu sistem yang dalam sistem itu boleh ada kaya dan miskin, ada perbedaan, asal perbedaan itu semua dipastikan bahwa orang yang paling nggak beruntung itu tetap aja hitungannya untung dibanding sistem alternatif yang lain. Ini strategi rasional ya, maksimin. Selanjutnya. Nah, dengan strategi maksimin tadi ya, tidak mungkin memilih perbudakan, tidak memilih satu sistem yang melanggar kebebasan. Karena kita nggak tahu apa kita akan jadi orang yang dominan, mayoritas, atau minoritas, orang yang punya kekuasaan atau tidak punya kekuasaan gitu ya. Itu prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat. Kita nggak akan memilih sistem kasta. Karena dalam sistem kasta misalnya tidak ada mobilitas. Kita berharap sebagai orang yang rasional, ya kalau kita punya talent, punya kemampuan, boleh dong kita melakukan mobilitas dari awalnya orang kampung, tiba-tiba jadi pejabat gitu ya. Itu sistem yang terbuka. Selanjutnya. Nah, kata Rawls, orang-orang itu di dalam posisi asali dengan selubung kedatuan secara niscaya akan menyetujui dua prinsip keadilan. Jadi Rawls sebagai orang yang bijaksana, dia sudah menerka ya. Kalau orang itu berada dalam posisi asali dan berada dalam selubung kedatuan, pasti akan menyetujui prinsip ini sebagai prinsip pengaturan masyarakat. Apa prinsip keadilannya itu? Ada 2. Pertama, kata Rawls, setiap orang akan dijamin untuk memperoleh seperangkat kebebasan dasar yang setara sesuai dengan jenis kebebasan yang bagi semua. Nah, ini prinsip pertama ya. Tidak ada orang yang ingin diskriminasi. Misalnya ada peraturan kalau Anda nanti agamanya mayoritas, Anda bebas, kalau ada minoritas tidak bebas, tidak boleh. Atau ada peraturan kalau sudah muncul masyarakat dengan peraturan itu, misalnya minoritas harus pindah agama mayoritas. Nah, pasti kita nggak setuju peraturan seperti itu ya, yang menghalangi kebebasan. Pasti kita akan sepakat sebagai manusia yang bermartabat harus diberikan kebebasan. Kebebasan memilih, berpikir, memilih jodoh, memilih pekerjaan, nggak boleh dipaksa.
Jadi kalau orang mau, dia harus berikan kebebasan yang seluas-luasnya. Itu prinsip pertama. Tidak ada orang yang akan memilih sistem yang otoriter. Karena bisa jadi dia jadi korban sistem otoriter kan, bukan jadi orang yang berkuasanya gitu. Nah, yang prinsip kedua adalah kata Rawls, ketidaksetaraan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa agar jadi boleh ya, boleh berbeda. Ada kaya, ada miskin, ada berkuasa, ada kurang berkuasa, ada presiden, ada rakyat, ada gubernur, ada bupati, itu kan berbeda-beda dari segi sosial dan ekonomi kan berbeda ya. Boleh kata Rawls itu diperkenankan, tapi perbedaan itu harus memberikan manfaat terbesar untuk mereka yang paling tidak beruntung. Jadi tadi ya, strategi maksimnya. Jadi kalau ada perbedaan, maka orang yang paling bawah terus terangkat martabatnya. Jangan sampai perbedaan jomplang, yang bawah itu makin tidak beruntung, semakin dirugikan gitu. Yang B, kedudukan-kedudukan yang terbuka bagi semua dalam kondisi yang setara dan kesempatan yang adil. Jadi memang ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, ketimpangan politik, tapi harus didedikasikan untuk menguntungkan bagi yang tidak beruntung. Yang kedua, kompetisi harus terbuka, yang tidak boleh dibatasi. Misalnya hanya orang tertentu yang boleh jadi presiden, agama tertentu, kelompok politik tertentu, jenis kelamin tertentu, ada larangan untuk orang-orang tertentu dapat posisi-posisi misalnya. Nah, ini menjadi diskriminasi ya. Ada kesetaraan kesempatan bagi seluruh orang. Nah, perbedaan sosial ekonomi itu diperbolehkan kalau pertama memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung, bukan yang paling beruntung ya. Memberikan keuntungan atau manfaat yang bagi yang tidak beruntung. Ini kontra dengan utilitarian ya. Kalau utilitarian kan memberikan manfaat sebesar bagi sebanyak mungkin orang, ini justru yang paling tidak beruntung. Yang kedua, semua terbuka secara adil. Siapapun, jenis kelamin apapun, agama apapun, etnis apapun, punya kesempatan yang sama untuk meraih posisi kalau dia ingin, kalau dia mampu gitu ya. Nah, ini dua prinsip kata Rawls, dan kata Rawls, semua orang yang rasional, semua person moral yang punya sense of the good dan sense of justice pasti akan milih ini ketimbang yang egalitarian, maksudnya yang sama rasa ya, atau yang meritokrasi, yang keringat keringat banyak dapat banyak, yang nggak berkeringat nggak dapat banyak. Karena banyak orang yang nggak beringat bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu. Itu juga problem ya. Dan ini prinsip yang masuk akal buat Rawls. Semua orang akan memilih ini gitu. Selanjutnya. Nah, kata Rawls, dua prinsip keadilan itu kemudian disebut sebagai prinsip persamaan dan prinsip perbedaan ya. Jadi untuk terkait dengan kebebasan, hak sipil dan hak politik, itu prinsip persamaan, harus disamakan. Semua orang harus punya hak yang sama. Hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak untuk mengikuti suara hati, hak untuk berpikir, nggak boleh. Kamu boleh menentukan jodohmu, si A, kamu nggak boleh ya, kamu dijodohin aja, nggak bisa. Seluruh kebebasan yang disebut dengan hak sipil, politik, itu semua orang harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, itu prinsip persamaan ya. Nah, yang kedua adalah prinsip perbedaan. Artinya, perbedaan keadaan sosial ekonomi di antara orang itu diperkenankan sejauh perbedaan itu menguntungkan kelompok orang yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat. Nah, Rawls membuat skala prioritas dari kedua prinsip itu. Yang pertama, kita jangan ngomong dulu soal perbedaan sosial ekonomi kalau kebebasan belum diurus ya. Jadi, yang pertama prioritas dalam mengatur masyarakat adalah urus dulu soal kebebasan. Kebebasan berpikir, kebebasan beragama, berserikat, berkumpul. Setelah itu baru kita mengurus soal tadi perbedaan sosial ekonomi sejauh menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung gitu. Selanjutnya, nah ini interpretasi ya terhadap dua prinsip keadilan Rawls. Sebenarnya dari dua prinsip itu bisa dibagi dengan tiga prinsip ya, tidak hanya dua tadi. Kan tadi katakan ada prinsip persamaan, perbedaan. Sebenarnya bisa dijelaskan dengan tiga prinsip juga. Pertama, prinsip kebebasan. Bagi Rawls, masalahnya adil adalah menjamin hak sipil dan politik bagi semua orang. Sama dengan prinsip persamaan yang tadi ya. Yang kedua, prinsip kesamaan kesempatan. Bagi Rawls, masalahnya adil memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk menduduki jabatan dan posisi yang dapat membuka keuntungan sosial dan ekonomi ya. Nggak boleh karena orang kampung, karena perempuan, karena
kulit berwarna, nggak boleh jadi presiden misalnya. Nah, ini melanggar prinsip kesamaan kesempatan. Yang ketiga, prinsip perbedaan. Perbedaan kondisi sosial ekonomi di antara individu diperkenankan asal menguntungkan pihak-pihak yang paling kurang beruntung dalam masyarakat. Ini interpretasi saja ya dari tadi dua prinsip persamaan perbedaan. Nah, prinsip persamaan itu disebut sebagai prinsip kebebasan, sementara prinsip perbedaan itu tadi dibagi lagi menjadi prinsip kesamaan kesempatan, prinsip perbedaan. Selanjutnya, terakhir. Penutup. Jadi kurang lebih itu gagasan Rawls ya. Jadi dengan asumsi orang-orang berada dalam situasi ketidaktahuan dari posisi asal dia akan memilih aturan ini. Dan aturan inilah yang seharusnya menjadi acuan apakah sebuah masyarakat itu adil atau tidak. Kalau dalam sebuah masyarakat, dalam negara, undang-undang, dasar, dan seluruh hukum turunannya berpegang pada prinsip tadi ya, memberikan kebebasan yang sama dalam bidang sipil dan politik, kemudian memperbolehkan perbedaan kondisi sosial ekonomi sejauh kesempatan terbuka pada semua orang. Ini mirip meritokrasinya ya, pada semua orang, tapi juga menguntungkan bagi orang-orang yang paling tidak beruntung, maka itu adalah masyarakat yang adil gitu ya. Itu barangkali Bapak Ibu sebagai pengantar, nanti dalam tanya jawab kita akan bisa diskusikan ya. Sebenarnya ada banyak juga kritik ya, misalnya dari kelompok libertarian, orang seperti Nozick melakukan kritik terhadap Rawls. Komunitarian tadi ada Walzer, ada Michael Sandel juga mengkritik, tapi Rawls sangat kuat. Ini teori yang kemudian diperdebatkan oleh banyak orang ya. Habermas ikut terlibat dalam berdebat, kemudian para feminis juga terlibat berdebat dengan bertitik tolak dari Rawls. Makanya saya bilang ke Teh Neni, ini pertemuan penting karena ini menjadi jangkar kita untuk pertemuan mungkin 10 minggu ke depan. Dengan membicarakan Rawls, kita akan bicara tentang feminisme, berbicara tentang libertarianisme, bicara tentang komunisme, berbicara tentang multikulturalisme, semua sekarang itu mengacu ke Rawls ya. Jadi kalau kita bicara filsafat politik, terutama di Amerika, di Inggris, mau tidak mau kita harus mengetahui Rawls. Kalau kita tidak mengenal pemikiran Rawls, agak kelabakan kita membaca pikiran-pikiran yang berkembang sekarang. Terima kasih banyak, Teh Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iqbal sebagai pemantik diskusi malam hari ini tentang teori John Rawls, bahwa tadi disampaikan Kang Iqbal dalam teori of justice, Rawls memandang kebebasan dan kesetaraan itu sebagai landasan filsafat politik, dan masyarakat adil itu pada dasarnya manusia memang person moral memiliki dua kapasitas, sense of good dan sense of justice. Dan tadi Kang Iqbal menyampaikan soal prinsip pembagian hak dan kewajiban dengan fair atau egalitarian atau meritokrasi, pilih mana menurut Rawls, dengan strategi maksimin dengan adanya prinsip keadilan, persamaan dan perbedaan. Menarik sekali diskusi malam hari ini. Tadi kalau kata Kang Iqbal, ini akan menjadi jangkar pertemuan kita dalam 10 pertemuan yang akan datang gitu ya. Dipersilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan atau bertanya menanggapi dari apa yang Kang Iqbal sudah sampaikan. Oke, silahkan Pak Muhammad Ridwan Muhammad. Ini peserta teraktif sekaligus juga setiap minggu hadir ya dalam pertemuan filsafat ini. Ya, setelah ini Pak Aldi ya, nanti saya buka mute-nya. Dipersilahkan Pak Ridwan Muhammad. Sudah bisa dibuka nggak mute-nya? Sebentar, saya buka dulu. Udah ya? Oke, udah. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Terima kasih kepada pemantik Kang Iqbal juga Teh Neni sebagai moderator. Pertama saya mau menanggapi terlebih dahulu mengenai sense-nya. Sekilas
John Rawls ini kayak berbicara soal set of nature dan dan sedikit agak mirip-mirip sama John Locke ya. Mungkin ada pengaruh dari situ. Mohon pencerahannya juga dari Kang Iqbal. Kemudian dalam beberapa artikel yang saya baca mengenai teori keadilannya, bahwa John Rawls ini ingin lebih di atas istilahnya lebih mengangkat utilitarianisme dengan adanya konsep juga mengenai intuisionisme gitu. Cuman saya masih belum mengerti dengan ini. Saya tanyakan kepada pemantik saja untuk menjelaskan itu. Kemudian terakhir mengenai kritik Nozick mengenai 3 bidang, saya mohon pencerahannya kepada Kang Iqbal. Saya masih kurang paham soal 3 kritik ini. Pertama dari bagian saya catat ada tiga hal yang menjadi kritik Nozick terhadap Rawls, yaitu tentang moral principle, kemudian rules atau aturan, dan yang ketiga adalah distribusi. Cukup segitu dari Apa saya. yang ketiga tadi, distribusi ya? Distribusi. Saya mohon pencerahannya dari pemantik. Kang Iqbal, oke, terima kasih Pak Ridwan Muhammad. Ditampung dulu ya, soalnya saya udah catat pertanyaan-pertanyaannya. Nanti Kang Iqbal bisa langsung secara komprehensif untuk menanggapi beberapa pertanyaan tersebut. Silahkan Pak Aldi, selanjutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Kang Iqbal sebagai pemantik dan Teh Neni sebagai moderator. Saya ingin bertanya mengenai Rawls dan demokrasi. Nah, saya membaca tulisan dari Jonathan Wolff, salah satu juga kritikus dari Rawls, yang berkata bahwa dalam pemikiran Rawls, apakah demokrasi liberal itu ada 2 gagasan terpisah yang dihubungkan dengan istilah demokrasi. Pertama, mayoritas prosedur pemilihan, dan kedua, perlindungan terhadap hak-hak individual. Nah, gagasan ini adalah pandangan bahwa dengan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada mayoritas dapat mendorong terjadinya sebuah negara yang menindas, di mana hak-hak minoritas diacuhkan atau dijatuhkan. Sementara, terlalu banyak hak-hak yang terlindungi secara konstitusional dapat mendorong terjadinya pengecilan lingkaran pengambilan keputusan yang demokratis. Nah, saya ingin bertanya pandangan dari Jonathan Wolff ini terhadap kritik terhadap John Rawls tentang demokrasi. Itu saja cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Aldi. Selanjutnya dipersilahkan. Siapa ya? Yang dibuka. Oke, Pak Hastangka. Boleh mau bertanya langsung, dipersilahkan. Mau bertanya langsung, Pak? Ini yang di chat saya persilahkan nih untuk mau bertanya secara langsung, dipersilahkan. Kayaknya udah nggak ada lagi nih, Kang, yang mau diskusi interaktif, tapi di chat ini banyak banget. Akang menanggapi 2 pertanyaan dulu. Iya. Moderator. Iya, siap. Bentar, Kang, satu lagi. Siap. Ya, silahkan, Pak. Terima kasih Pak Iqbal atas materi dan pemantiknya. Ini menarik ya. Dan minta maaf saya baru bergabung karena baru dikasih tahu juga sama senior dosen. Ini seru materinya. Malah saya kalau lihat John Rawls ini di bagian bab 7, Pak Iqbal, izin saya bertanya. Di bab 7 itu kan beliau
lebih mengedepankan rasionalitas terhadap teori keadilannya. Nah, mungkin dari beberapa perspektif ya mungkin ya. Kalau kita mungkin dari yang biasa baca Al-Quran itu kan ada kisah Talut dan Bani Israel ketika memilih pemimpin. Nah, Talut ditunjuk, tapi Bani Israel tidak menerima karena dia bukan bangsawan, dia miskin gitu. Nah, jadi ketika teori ini kita lihat ke ke teologi lah istilahnya. Tentu kan rasionalitas itu kan jatuhnya seperti Bani Israel, mungkin dia rasionalitasnya ya nggak mungkin Talut yang dipilih karena kan orangnya miskin begitu kan, bukan bangsawan begitu. Tapi itu pilihan dari Tuhan untuk menyelamatkan Bani Israel dari kesengsaraan, kezaliman begitu, untuk berperang begitu. Nah, contoh juga di situ kan kalau di dalam Al-Quran kan ya kisah-kisahnya tidak boleh minum, larangannya untuk pergi berperang itu jangan minum banyak, secukupnya saja, tapi dilawan. Gitu. Jadi ketika teori rasionalitas dengan teologi yang seperti ini kan tentu kita jadi akhirnya berpikir apakah rasionalitas dari John Rawls ini cukup untuk menjadi landasan kita ketika bermusyawarah dan lain sebagainya tanpa didasari dari agama, prinsip-prinsip agama. Izin mendiskusikan itu Pak Iqbal dan Bu Deni, terima kasih banyak waktunya. Siap, baik, terima kasih. Kang Iqbal, silahkan ditanggapi untuk pertanyaan pertama mengenai, kan ada dua sense tuh tadi yang Kang Iqbal sampaikan, ada sense of the good dan sense of justice. Nah, terus kemudian ini ada juga state seolah semuanya mengarah ke state of nature. Kemudian teori keadilan seolah memang ingin mengangkat utilitarianisme dan bagaimana sih kritik terhadap Rawls itu terhadap 3 bidang, moral prinsip, kemudian aturan dan distributif tadi yang Kang Iqbal sampaikan. Silahkan Kang, satu-satu dulu ya. Baik, terima kasih soal sense of the good dan sense of justice. Sebetulnya itu gagasan yang ada di hampir semua pemikir filsafat moral ya. Kalau kita ngikutin dari awal, Bapak Ibu yang ikut dari diskusi awal ya, Platon, Aristoteles, kemudian mazhab Stoa, termasuk juga para filsuf Arab Islam ya, seperti Ar-Razi, Al-Farabi, Miskawai, Ibn Rushd, kemudian masuk di seorang filsuf dari Gereja Katolik ya, Thomas Aquinas, bahkan nanti masuk di John Locke, di Kant. Pembicaraan tentang sense of justice dan sense of good itu niscaya kalau orang itu berkembang ya akal budinya, orang pasti akan punya kemampuan ini. Jadi ini satu gagasan dasar dalam filsafat moral. Jadi apa yang membedakan manusia dari binatang adalah ini, punya kapasitas untuk mengerti tujuan hidup dan juga punya kemampuan mengerti bukan hanya dirinya saja yang punya tujuan hidup, tapi juga orang lain yang sama dengan saya gitu. Kalau binatang kan apa yang tujuan hidupnya kan itu kalau insting-insting ya, terutama nafsu-nafsu rendah kalau istilah itu kan. Kebutuhan untuk makan, minum, kawin dengan pasangan itu saja yang mendominan. Jadi kalau perlu dia berkelahi dengan sesamanya, saling memakan dengan sesamanya karena tidak ada akal budi praktis tadi, tidak punya sense of the good dan sense of justice ya. Binatang tuh nggak punya cita-cita gitu. Misalnya ingin jadi presiden, ingin jadi profesor, ingin jadi konglomerat, nggak ada. Binatang dari dulu ya gitu-gitu aja, ngikuti alam aja gitu. Tidak punya cita-cita hidup ya. Dia berada dalam satu situasi yang lebih pasif ketimbang manusia, dia menerima apa yang diberi oleh alam. Tidak pernah berpikir punya baju banyak kayak kita ya. Kita punya baju untuk diskusi beda dengan baju untuk olahraga gitu. Kalau kuda
Kalau bukan manusia yang ngasih baju, dari dulu nggak pernah pakai baju kan. Singa itu artinya kehidupannya itu tidak pernah dipikirkan secara rasional gitu. Dia mengikuti apa yang diberi oleh alam. Sementara manusia bisa memaknai kehidupan. Saya itu dari mana, sedang apa, untuk apa yang saya inginkan dalam hidup. Nah ini sense of the good. Dia menganalisis objek-objek, sarana-sarana untuk membantu pencapaian tujuan hidup. Nah, ini sense of the good ya. Tapi juga dia sadar ada manusia lain, subjek lain di luar saya. Saya punya teman, saya punya tetangga, saya punya keluarga, ada banyak ribuan orang di sekitar saya yang saya tahu orang sama seperti saya. Orang juga sama butuh makan, orang sama butuh kasih sayang, orang butuh kebebasan juga, orang butuh pengetahuan juga, butuh kekuasaan juga. Nah, di antara semua orang ini, sementara sarana untuk mencapai tujuan terbatas, kita harus punya pengertian-pengertian. Mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya. Itu sense of justice. Jadi, dalam filsafat moral ini diandaikan. Ya. Kalau ini tidak ada, percuma kita bicara kebaikan, bicara tentang keadilan, nggak akan terlaksana. Orang juga nanti yang kuat memakan yang lemah, akan kembali ke hukum rimba. Justru karena kita mengasumsikan semua orang punya kapasitas dalam akal budi praktis, akhlak ya, kapasitas akhlaki, maka orang bisa mengerti tentang tujuan hidup yang baik, memilih sarana yang baik, dan mengerti bahwa orang juga punya tujuan yang sama. Dan kita bisa bersikap adil pada apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi itu panjang sejarah filsafat, ada sejarah tentang bagaimana pembicaraan tentang sense of the good dan sense of justice itu dibicarakan dengan berbagai variannya ya. Kemudian yang kedua adalah soal kontrak sosial ya. Memang diakui oleh John Rawls bahwa teori keadilan yang dirumuskan memang mengambil inspirasi dari tradisi kontrak sosial ya, sejak Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Tapi yang disebut dengan kontrak itu bukan dalam rangka kontrak aktual ya, kita akan berkumpul misalnya Magna Carta ya pada tahun setelah raja Lionheart itu, raja yang hati singa dari Inggris itu ya. Richard. Nah, setelah Richard itu kan meninggal Raja John. Nah, Raja John itu kan dipaksa oleh baron-baron dari utara ya, Nottingham dan sebagainya untuk membatasi kekuasaan oleh hukum. Nah, itu kan kontrak ya, semacam kontrak. Karena waktu itu terjadi konflik kalau Raja John nggak mau mengakui pembatasan kekuasaan mutlak raja, para baron nggak akan bantu ketika Raja Prancis akan menyerang Inggris gitu. Kemungkinan akan kalah Inggris. Tapi karena dipaksa menandatangani Magna Carta, akhirnya dia berjanji untuk menandatangani itu gitu kan. Dan itulah dianggap kontrak sosial pertama untuk merumuskan negara konstitusional gitu. Itu kan aktual ya, kontrak aktual. Dan para pemikir kontrak seperti Thomas Hobbes, John Locke, atau Rousseau itu membayangkan pernah ada yang namanya kontrak sosial yang historis gitu ya, untuk munculnya civil society atau negara. Nah, Rawls ini bukan terutama untuk melegitimasi keberadaan negara, tapi melegitimasi hukum moral. Hukum moral seperti apa? Yang legitim, yang absah, yang tidak mencederai prinsip tadi, sense of the good, sense of justice, prinsip memperlakukan manusia sebagai person moral yang bebas dan setara. Maka harus ada yang namanya kontrak hipotetis, yang dalam proses perumusan aturan-aturan atau prinsip-prinsip itu bersifat imparsial, tidak memihak, tidak bias kelompok, tidak bias self-interest, tapi lebih berbicara pada keadilan, pada justice, fairness gitu. Jadi kontraknya memang diambil dari tradisi kontrak sosial, tapi tujuannya berbeda. Kemudian yang satu lebih historis, aktual, yang satu lebih hipotetis. Yang ketiga soal kritik Nozick ya. Jadi ini minggu depan saya akan membahas Ronald Dworkin. Setelah Dworkin baru membahas Nozick. 2 minggu lagi kita akan membahas teori Nozick ya. Saya sudah share ke Kang Yaya dan Teh Neni minggu lalu. Saya ngisi kursus ya. Jadi Pusat Studi Pancasila UGM itu mengadakan kursus keadilan sosial, dan saya diminta untuk menjelaskan teorinya Nozick. Jadi kebetulan ketika ditanya Nozick, saya pasti bisa jawab dong, kan udah baru presentasi minggu lalu kan, masih hangat di kepala gitu.
Jadi Nozick itu terutama berbicara soal klaim tentang kepemilikan diri ya. Kalau dalam Rawls itu kan ada, kenapa ada prinsip perbedaan diperbolehkan sejauh menguntungkan bagi mereka yang tidak beruntung. Misalnya perbedaan profit karena keterampilan bola. Misalnya Messi itu kan hebat, kaya raya kan, Messi, Ronaldo itu. Tapi kan kehebatan Messi dan Ronaldo selain soal dia rajin berlatih, tapi kan ada bakat ya. Sehebat-hebatnya kita, ya mungkin paling banter jadi kayak Asep Dayat lah ya, kalau di Bandung itu kan, nggak akan jadi kayak Messi gitu kan. Nggak akan hebat banget, nggak akan kaya-kaya banget. Nah, kemampuan Messi untuk mengolah bola atau Ronaldo gitu kan, talent itu kan bukan pilihan, bukan sepenuhnya kerja keras. Seseorang tidak diperkenankan untuk mendapat keuntungan sosial ekonomi karena gara-gara dia kebetulan terlahir hebat dalam permainan bola. Tidak boleh seorang diuntungkan menjadi lebih kaya dari yang lain gara-gara dia terlahir dari anak orang yang kaya juga, posisi yang tinggi juga. Ini satu circumstance ya. Jadi kalau orang kaya, banyak uang, punya kekuasaan karena kerja kerasnya, wah, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau orang kemudian punya sumber daya lebih, tapi gara-gara kebetulan orang tuanya kaya, kebetulan orang tuanya berkuasa, kebetulan dia dilahirkan dari keluarga pemain bola, dan dia punya bakat bola juga, maka yang seperti ini itu tidak pernah boleh dibiarkan secara semena-mena membuat perbedaan gitu. Jadi harus sedikit dikurangi pengaruh sesuatu yang sifatnya keberuntungan tadi ya. Beruntung karena lahir dengan kaki yang sehat. Ternyata ada orang yang dari lahir kakinya cuma satu gitu. Gimana kita bicara keadilan? Messi dengan kaki yang dua berbakat, tiap nendang gol terus, dapat uang banyak. Ada orang yang terlahir boro-boro main bola, diri aja nggak bisa gitu kan. Kita mengatakan Messi berhak atas uang yang banyak, sementara yang satu yang nggak bisa diri aja, dikatakan ya adil lah. Kalau dia nggak bisa, salah sendiri nggak bisa main bola, ya dia nggak bisa main bola bukan karena dia nggak mau, diri aja nggak bisa, bukan pilihan dia punya kaki seperti itu gitu kan. Apakah adil perbedaan kekayaan gara-gara Messi kebetulan lahir dengan kaki yang gagah, berbakat, sementara yang satu kakinya tidak sehebat Messi gitu. Nah, perbedaan yang arbiter secara moral itu harus dikurangi dengan cara tadi melakukan redistribusi ya. Jadi orang yang punya keuntungan dari sesuatu yang arbiter karena keturunan, karena bakat alamiah yang bukan pilihan nih, harus dirancang dengan prinsip redistribusi. Jadi prinsip pajak itu adalah mengurangi kesemena-menaan gara-gara kebetulan terlahir dari sini, kebetulan kakinya semua lengkap, kebetulan tangannya ini, kebetulan pinter basket dan lain sebagainya. Itu harus dikurangi kesenjangannya untuk memastikan orang-orang yang tidak seberuntung dia dari segi fisik, dari segi talent dan sebagainya tidak dirugikan banget, sehingga butuh ada redistribusi ya. Misalnya dengan pajak yang diberikan kepada orang-orang yang punya penghasilan besar itu bisa memberikan subsidi bagi mereka yang tidak punya keuntungan besar karena tadi keterbatasan yang sebenarnya tidak dia pilih ya. Terlahir seperti apa, dalam keluarga seperti apa, itu perlu dikocok ulang gitu. Perlu ada subsidi silang dari orang yang kaya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kerja kerasnya, tapi karena banyak keberuntungan tadi. Nah, ini dikritik oleh Nozick ya. Kata Nozick, kalau kita menganggap manusia itu berhak atas dirinya, Nozick bertanya, kita sepakat nggak? Kita setuju perbudakan atau enggak? Kata Nozick gitu ya. Kalau orang yang setuju perbudakan mengatakan ada manusia yang tidak memiliki dirinya. Manusia itu milik orang lain. Misalnya si A itu milik tuannya, si B. Maka si A itu apapun yang dia lakukan, mau nyangkul di sawah, nyari ikan di laut, hasilnya bukan untuk si A, pasti untuk si tuannya, si B. Jadi jangankan hasil pekerjaannya, dirinya saja milik tuannya, terserah tuannya. Mau diperlakukan apa ya, dia barang, semacam barang gitu kan, si budak itu. Nah kalau kata Nozick, kalau kita menganggap manusia itu tidak boleh menjadi budak, maka kita setuju bahwa manusia memiliki dirinya.
kalau manusia memiliki dirinya, maka apapun yang dihasilkan oleh dirinya menjadi haknya. Messi, kita setuju nggak Messi itu memiliki dirinya? Atau Messi itu tidak sepenuhnya memiliki dirinya? Misalnya 80% milik dia, 10% milik orang tuanya, 10% milik negaranya misalnya. Berarti kalau gitu, uangnya dihasilkan oleh Messi, negara berhak ikut campur karena seperti budak tadi kan, budak bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya. Nah, kalau negara seolah bisa mengambil uang milik Messi, seolah mengatakan kata negara, Messi, kamu kan bukan hanya milikmu, tapi milikku juga. Jadi apapun yang kamu hasilkan, setoran dong, persentase buat saya. Sama dengan mengakui Messi itu tidak memiliki diri sepenuhnya. Sama dengan Messi bekerja tanpa bayaran, karena bayaran diambil oleh negara. Sama dengan kita memperbudak Messi gitu. Jadi itu kritik Nozick terhadap Rawls ya. Kita bisa berdebat soal itu nanti. Tapi yang pasti Nozick jelas menolak redistribusi. Ya, walaupun orang itu tidak ada yang milih dengan kaki terlahir tidak nyaman gitu ya. Tapi kan Messi juga nggak milih. Dia lahir kakinya dengan kaki kiri yang seperti Maradona gitu kan, bisa ngegolin. Kan bukan pilihan dia. Jadi harusnya saya nggak disalahkan dong dengan sesuatu yang bukan pilihan saya gitu kan. Itu dari Nozick. Kemudian yang kedua adalah soal pola. Kan Nozick itu kan mengkritik bahwa filsafat moral atau filsafat politik dirumuskan oleh Rawls dan yang lain tadi ya, utilitarian, kemudian meritokrasi, kemudian egalitarian dan Rawls itu kan berpola. Jadi berpola itu kata egalitarian, pembagian hak dan kewajiban dalam masyarakat itu harus dilakukan sama rata sama rasa. Ini polanya. Yang kedua, meritokrasi. Dikatakan prinsipnya pembagian diatur berdasarkan jumlah keringat yang dikeluarkan. Semakin banyak berkeringat, ya dia berprestasi dapat banyak. Yang keringat sedikit, dapat sedikit. Nah ini kan artinya ketimpangan karena seberapa banyak kontribusinya gitu ya. Menurut intuisi dasar kan, oh ya memang harus begitu. Tapi kita ingat, banyak orang yang terlahir dengan berbeda ya. Tidak bisa jalan, tidak bisa melihat. Maka mereka akan ditakdirkan menjadi orang-orang yang tidak berkeringat. Karena terpaksa tidak berkeringat gitu kan. Nggak bisa kemana-mana. Jadi nggak akan dapat banyak benefit dalam kehidupan sosial karena dia sejak lahir memang nggak bisa bekerja keras gitu, bukan karena kemalasannya. Lalu utilitarian, kemudian prinsip Rawls itu kan semua berpola. Nah kata Nozick sebenarnya kalau sistem berpola itu sudah pasti mengorbankan kebebasan, karena kalau kebebasan diberikan semua pola itu kan hancur kok. Misal prinsip persamaan, semua dibagi. Ada 100 orang, ada 100 juta, masing-masing 1 juta. Tapi kan orang pikirannya beda-beda kan. Ada yang suka bola, ada yang suka makan, ada yang suka investasi. Orang yang suka investasi 1 juta, mungkin akan berkali-kali lipat nanti akumulasinya. 10 bulan udah 10 juta, tapi orang yang konsumtif, dikasih 1 juta, 2 hari habis, akan jadi gelandangan gitu kan. Jadi, otomatis akan terjadi ketidaksamaan lagi. Kalaupun prinsip dasarnya sama rata sama rasa, dikasih kebebasan untuk menggunakan pembagian yang rata, akan muncul ketidakrataan lagi. Sama juga dengan prinsip Rawls ya. Itu ujungnya akan, kalau kita memberikan kebebasan, maka prinsip perbedaan itu juga akan hancur juga gitu. Jadi butuh kekuasaan negara untuk kemudian membatasi kebebasan untuk memastikan pola-pola itu berdiri. Tanpa ada kekuasaan negara dan kebebasan diberikan kepada individu, maka pola itu akan hancur dengan sendirinya. Yang ketiga, kata Nozick, Rawls itu tidak pernah mempertanyakan orang dapat uang dari mana gitu. Jadi yang penting keadaan aktual sekarang seperti apa? Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada redistribusi. Dibikin satu peraturan, misalnya sistem pajak yang untuk menguntungkan orang yang paling tidak beruntung ya. Sepakat nih. Sudah pasti dong. Sistem pajak kan akan mengatakan yang kaya pajaknya lebih banyak dari yang miskin. Yang miskin pajaknya apa coba? Ya paling kalau makan di warteg kan nggak dipajakin ya. Kalau makan di KFC, makan di restoran ada pajak buat Pemda atau Pemkot gitu kan. Punya kendaraan ada pajak, punya tanah ada pajak, ada aktivitas bisnis ada pajak. Jadi semakin dia banyak properti, pajak semakin masuk. Semakin dia nggak punya properti, nggak punya aktivitas, semakin rendah pajaknya gitu. Jadi apa namanya? Nozick itu
ingin mengatakan bahwa redistribusi itu sesuatu yang sebetulnya tidak sesuai ya dengan prinsip kebebasan yang diangkat oleh Nozick. Nanti 2 minggu lagi kita akan secara lebih detail ya membahas tentang Nozick ya. Jadi mungkin kita perlu bersabar, tapi kurang lebih begitu kritik Nozick terhadap Rawls. Nah, kemudian yang kedua, Teh Dani, apa ya dari pertanyaan kedua tadi? Ya, soal gagasan besar demokrasi gitu, Kang. Oh ya, demokrasi ya. Pertama, memang gagasan Rawls itu mengandaikan masyarakatnya sudah demokratis ya. Demokrasi itu artinya orang menyelesaikan masalah dengan komunikasi. Orang menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan dengan kekerasan. Kalau kita masyarakatnya masih masyarakatnya kayak di hutan, berbeda sedikit bawa parang gitu kan, berbeda sedikit persekusi, berbeda sedikit main hajar, agak sulit menerapkan prinsip Rawls. Artinya mengandaikan prinsip keadilan itu bisa dilaksanakan kalau negaranya sudah tertata baik, sudah demokrasinya sudah jalan, sehingga kita bisa menyepakati disebut dengan prinsip-prinsip keadilan gitu. Tapi kalau masyarakat belum baik, agak sulit. Cuman yang menarik dari Rawls itu adalah dalam demokrasi, kesepakatan demokratis, misalnya parlemen dipilih dalam sistem demokratis ya, atau presiden dipilih dalam sistem demokratis, itu tidak akan pernah boleh melanggar prinsip-prinsip dasar gitu. Misalnya kebetulan yang dipilih di sebuah negara demokratis itu partai A, dan partai A itu semua sepakat, mayoritas nih, misalnya 80% dari partai A mengatakan kita buat peraturan ya, nanti muncul undang-undang bahwa seluruh warga negara ini harus pindah agama ke agama A, nggak boleh agama B. Nah, boleh nggak undang-undang mentang-mentang secara demokratis mayoritas menginginkan seperti itu dibenarkan nggak? Gitu. Nah, teori keadilan Rawls dan seluruh filsafat moral memberikan pembatasan terhadap konsensus politis. Walaupun mayoritas dihasilkan dalam proses demokratis, tapi tidak akan pernah diperkenankan untuk melanggar batas-batas prinsip-prinsip moral tadi ya, yang disebut sebagai prinsip keadilan oleh Rawls tadi. Misalnya prinsip kebebasan yang pertama, hak dasar, kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, berpendapat. Tidak boleh parlemen atau presiden terpilih atau menteri membuat SKB 3 menteri melarang agama anu misalnya gitu. Sebenarnya nggak boleh menurut teori Rawls itu. Karena itu hak dasar, kebebasan dasar itu harus dipenuhi ya. Jadi kesepakatan politis aktual tidak pernah boleh melanggar prinsip-prinsip moral yang sudah disepakati dalam prinsip-prinsip yang bersifat hipotetis, adil, fair gitu. Jadi tentu dalam masyarakat demokratis pada kenyataannya tidak akan terjadi ya satu kebijakan yang betul-betul bertentangan dengan prinsip moral, itu nggak akan. Dalam masyarakat yang matang, tertata baik, di mana mengakui hak asasi manusia dan sebagainya, orang akan bicara tentang hal-hal yang bersifat taktis, teknis, strategis ya. Misalnya untuk menciptakan kesejahteraan, apakah akan membuat kebijakan apa dalam bidang ekonomi, politik. Jadi lebih pada persoalan teknis. Tidak akan pernah betul-betul melanggar prinsip dasar. Semua akan cenderung sepakat. Prinsip dasarnya ada 2 prinsip keadilan Rawls. Soal teknisnya seperti apa, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, apakah misalnya dalam kasus situasi COVID, apakah orang akan dibuat kebijakan PSBB atau bukan. Itu kan soal bagaimana menafsirkan prinsip ke dalam kebijakan gitu ya. Tapi tidak akan pernah muncul kebijakan yang melanggar prinsip keadilan, enggak, dalam negara yang demokratis. Jadi memang mengandaikan ya, dalam Rawls itu memang negaranya sudah matang, sudah tertata baik, sudah demokratis, dan ini teori keadilan itu adalah mencerminkan kultur dari masyarakat yang demokratis. Tapi lagi-lagi dalam seluruh perdebatan filsafat politik, mereka percaya para pemikir ini tidak pernah boleh konsensus politis itu melanggar batas-batas apa yang dianggap sebagai baik dan adil dalam filsafat moral dan filsafat politik. Itu mungkin Teh Neni, apalagi ya? Oke, ini dari Pak Matangbone ya, soal John Rawls ini lebih mengedepankan rasionalitas terhadap teori keadilan. Dan sebenarnya bagaimana sih Kang Teologis ya? Dengan teologi. Oke, terima kasih. Pertama,
eh, tergantung teologinya ya. Kita memilih teologi yang mana? Teologi ada yang rasional, ada yang kurang rasional, dan irasional. Teologi kan tafsir ya. Dalam sebuah agama ada banyak mazhab, ada banyak aliran teologi gitu. Kalau Anda mengambil teologi yang rasional, maka Anda akan mengatakan tidak ada pertentangan antara agama dengan rasionalitas. Kalaupun ada pertentangan, itu pasti kekeliruan dalam memahami teks agama gitu. Jadi bagi mereka yang percaya teologi rasional, mereka mengatakan tidak mungkin ada irasionalitas dalam doktrin agama. Kalau orang kemudian menafsirkan agama secara irasional, bukan agama yang irasional, tapi cara menafsirkannya yang keliru gitu. Jadi ini sangat tergantung pada prinsip teologi yang dipakai gitu. Kalau kita ngacu kepada para pemikir yang sudah kita bahas ya, misalnya para filsuf lah yang kita diskusikan sebelumnya, Ibn Rushd, kemudian siapa Al-Farabi, mereka percaya bahwa agama dengan Malam Iqbal. ya. Halo Pak. Iya, sorry terlambat masuk. Iya ya. Bahwa agama dengan filsafat itu saudara sesusuan. Jadi dia agama dan filsafat itu berasal dari kebenaran yang sama. Sesuatu yang berangkat dari kebenaran yang sama tidak mungkin bertentangan. Gitu ya. Kalau ada yang mempertentangkan, pasti orang yang keliru menafsirkan agama atau keliru menafsirkan filsafat atau akal budi gitu. Jadi ini soal ini kita ya, perspektif kita tentang agama gitu. Nah, kalau bagi para filsuf tidak mungkin agama itu mengajar sesuatu yang irasional. Semua perintah agama, semua peraturan agama itu selalu ada makna rasionalnya. Makanya dalam tradisi agama ada disebut dengan nalar bayani kan, al-aqlul bayani. Artinya selalu ada rasionalitas di balik teks itu ada rasionalitas. Kalau Anda memahami irasional berarti cara menafsir Anda yang tidak menggunakan metode yang rasional dalam memahami agama gitu. Kalau para filsuf mengatakan jangankan agama, Tuhan itu sendiri adalah rasionalitas gitu ya. Jadi alam ini semua ditata secara rasional. Hukum alam itu sudah pasti ada rasionalitas di baliknya. Manusia punya rasionalitas, punya akal budi. Bahkan yang spiritual sekalipun, Tuhan, dia adalah maha rasional. Super rasional. Sehingga tidak mungkin Tuhan yang maha rasional mengajarkan doktrin agama yang irasional itu tidak mungkin. Mustahil rasanya gitu. Jadi kalau kita mengikuti pendekatan seperti ini, sulit rasanya ya mempertentangkan antara rasionalitas dengan doktrin agama gitu. Kita bisa berbeda pendapat nih kalau soal agama ya. Kalau soal filsafat jelas ada apa namanya kecenderungangannya rasional. Tapi kalau soal teologi, memang ada teologi yang menekankan pada teks, pada yang apa namanya pendekatan yang non rasional, tapi juga ada teologi yang bersifat rasional. Saya pribadi menganggap sebenarnya itu soal konstruksi penafsiran saja. Seluruh ajaran agama itu pasti ada rasionalitas di baliknya. Bahwa kita belum paham, ya mungkin kita yang belum memahami apa rasionalitas di baliknya itu gitu. Jadi ada yang mengatakan gini juga di beberapa kelompok, orang yang mengikuti rasionalitas itu mengikuti hawa nafsu. Nah ini berarti belum selesai belajar filsafat ya. Hawa nafsu itu bukan bagian dari rasionalitas, bagian dari tubuh. Nafsu untuk makan, minum, hasrat seksual itu bagian dari tubuh. Bukan bagian dari rasionalitas manusia. Rasional manusia itu cenderung pada kebaikan, cenderung pada kebenaran, cenderung pada keindahan, cenderung pada apa? Makanya disebut dalam teori filsafat itu ada metafisika itu unum yang ada, yang satu, verum yang benar, bonum yang baik, fulcrum yang indah. Itu semua adalah pemahaman tentang realitas ya. Jadi rasanya sulit membayangkan bahwa ada irasionalitas dalam ajaran agama yang dalam tanda petik benar gitu ya. Jadi kalau kita benar memahami agama, kita selalu akan menemukan rasionalitas di dalamnya dan bukan hawa nafsu. Kalau kita mengikuti akal budi, justru kita mengikuti petunjuk yang benar karena akal budi ini adalah anugerah yang diberikan entah oleh Tuhan, entah oleh alam untuk memandu manusia memahami agama. Para nabi itu menerima wahyu kalau bukan pakai akal budi pakai apa? Masa pakai telinga, pakai mata? Nggak mungkin kan, pasti pakai akal budi. Pasti dipahami sama akalnya kan. Jadi
kita tidak perlu mempertentangkan antara akal budi dengan agama, akal budi dengan wahyu, karena bahkan agama pun yang dasarnya wahyu diterima oleh para penerima, para rasul, para nabi itu juga dengan akal budinya, bukan dengan sesuatu yang di luar akal budinya gitu. Orang akan mengatakan mungkin hatinya, ya hati kan salah satu fungsi dari akal budi saja. Dia satu modus dari akal budi gitu. Itu bagian dari akal budi juga. Itu barangkali ya soal antar agama dan filsafat. Mungkin saya terlalu rasional. Akan dikatakan wah ini terlalu mendukung rasional, agama yang rasional ya, mungkin begitu ya. Ada bias saya pribadi begitu, tapi kalau saya pribadi lebih cenderung percaya selalu ada rasionalitas di balik ajaran agama, apapun agamanya. Kalau agama dipahami secara irasional, mungkin cara menafsirkannya yang kurang tepat atau kita belum mengetahui apa di balik rasionalitas dari ajaran agama-agama itu. Itu Tereni barangkali. Ya, Kang Iqbal, ini ada pertanyaan banyak sekali di room chat. Pertama dari Bu Susiana ya, bagaimana di Amerika Serikat pada masa administrasi Donald Trump terkait dengan prinsip-prinsip Rawls ini? Donald Trump harus bertanya pada pengamat politik Amerika ini. Saya menjawab takut keliru ini. Kan katanya kita nggak boleh menjawab sesuatu yang kita nggak pernah benar-benar tahu ya informasinya. Takut keliru kan, nanti saya menyebarkan hoax gitu kan. Jadi mungkin perlu dijelaskan dulu oleh yang bertanya apa saja kebijakan Donald Trump yang ditanyakan gitu. Yang dianggap bermasalah apa saja. Oke, silahkan Bu Susiana. Kan kita nggak bisa seolah-olah sepakat ya. Ternyata Trump tuh begini. Kan bisa jadi kita beda memahami Trump gitu kan. Tergantung ada di pihak mana ya, Kang? Misalnya apa? Kebijakan apanya misalnya? Misal mungkin kemarin pada saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi adanya manipulatif. Mungkin gitu ya, Bu Susiana? Sehingga terjadi adanya teori ketidakadilan. Atau gimana? Silahkan Bu Susiana. Kalau tidak ada respon, kita lanjut ya, Kang ya? Iya, iya. Bagaimana dengan procedural justice? Apakah Rawls mengatur juga tentang procedural justice? Oke, terima kasih. Pertama memang dalam berbicara tentang keadilan itu kan ada dua ya. Ada ada keadilan bersifat formal, ada yang bersifat substansial atau material gitu ya. Nah memang Rawls itu terutama yang dia katakan adalah soal prosedur yang adil ya. Rawls, kemudian Habermas, itu berbicara tentang prosedur yang adil. Kalau apapun isinya, yang penting dipilih dengan satu prosedur yang adil, maka hasilnya akan adil gitu. Jadi bukan soal isinya gimana nih, apakah isinya itu sama rata, sama rasa, atau harus beda, atau siapa yang berkeringat dia dapat banyak, itu kan soal substansi dari prinsip-prinsip pengaturan masyarakat ya. Kata Rawls, ya kalau semua itu dipilih dengan satu prosedur yang adil, yang fair, maka hasilnya akan adil. Dan bagi Rawls, procedural justice atau keadilan prosedur itu dibahasakan dengan tadi dengan imparsialitas para pihak yang terlibat dalam posisi asali ya. Mengapa dia merumuskan kontrak sosial yang bersifat hipotetis, original possession tadi ya, orang berada dalam posisi asali, kemudian berada dalam selubung ketidaktahuan, bahwa nanti orang yang merumuskan prinsip-prinsip pengaturan masyarakat itu tidak tahu dia akan menjadi kelompok masyarakat mana, apakah jadi mayoritas atau minoritas, laki-laki atau perempuan, akan jadi orang kaya atau orang miskin, sehingga dia bisa memilih aturan yang bersifat imparsial ya, artinya tidak semata-mata didasarkan pada self interest, tapi lebih pada pengertian tentang yang adil tadi, yang baik dan yang adil. Nah itu procedural justice dalam pengertian Rawls dirumuskan dalam rumusan tentang posisi asali dan selubung ketidaktahuan dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan. Itu ini barangkali. Oke, izin Pak Iqbal. Yeah.
Pak Wong ingin tanya. Ya, silakan Pak. Medan ya, Jadi apa kabar Pak Medan? Iqbal, ingin tanggapan Pak Iqbal mengenai John Rawls ini kan dia berpedoman pada role of justice ya. Nah, bagaimana tentang seperti saat ini mengenai tentang pasar bebas? Bahwa kita sekarang khususnya Indonesia, apalagi negara-negara lain sekarang kan mempunyai prinsip pasar bebas perekonomian. Nah, apakah hal ini masih berlaku mengenai role of justice? Dan kemudian satu lagi mengenai tentang kesamaan dan kemerdekaan. Kan apakah itu bisa termasuk role of justice? Coba mohon penjelasan dari Pak Iqbal. Terima kasih. Silakan, Pak Iqbal. Jawab deh. Baik, soal pasar bebas ya Pak ya. Rawls jelas bukan seorang egalitarian ya, artinya orang yang seorang Marxis ya, yang menolak kepemilikan pribadi terhadap alat produksi, menolak pasar, bukan. Rawls orang yang sebetulnya ketika dia berbicara prinsip persamaan dalam pengertian orang harus punya kebebasan yang sama, itu artinya dia mendukung kebebasan dasar ya. Hak sipil, hak politik didukung. Apakah Rawls setuju dengan pasar bebas? Tidak ada kata-kata di mana Rawls menolak pasar bebas. Cuma dia ingin, kalaupun ini pasar bebas itu menimbulkan kesenjangan, gitu ya. Ada perbedaan antara kaya yang miskin, jangan sampai yang miskin ini miskin-miskin banget gitu. Paling enggak, kemiskinan yang muncul bukan karena pilihan, tapi muncul karena mungkin sesuatu yang arbiter ya, yang apa namanya, kebetulan saya lahir dari keluarga yang miskin, kebetulan saya lahir dari apa namanya, terlahir dengan kondisi fisik yang tidak sama dengan orang lain, kebetulan saya lahir dalam semua kebetulan kan, kita nggak memilih akan lahir di mana, akan memilih lahir dalam keadaan apa. Nah, itu tidak boleh sama sekali membuat dia berada dalam posisi yang tidak beruntung gitu. Jadi sebisa mungkin diminimalkan kondisi-kondisi yang membuat orang itu tidak kebagian berkah dari pasar. Jadi kalaupun pasar ada, orang itu kalaupun dia rugi bukan karena dari awal dia sudah dirugikan oleh sesuatu yang dia tidak pilih gitu ya. Kalau dia misalnya sudah punya modal yang sama, fisik yang sama, pembelajaran yang sama, dia memilih menjadi malas, menjadi miskin, biarin aja, itu ke laut aja, yang miskin gara-gara keinginan gitu ya. Udah dikasih modal bagus, misalnya kerjanya berleha-leha, berpoya-poya, nggak mau berusaha, ya itu silahkan aja, ke laut aja ya kalau yang begitu ya. Tapi bayangkan dari kecil dia tinggal di pojokan hutan mana, yang akses internet tidak ada, akses pendidikan tidak ada, keluarga juga nggak ngerti, mungkin terlahir berbeda, sejak kecil udah mengidap penyakit tertentu yang kemungkinan kalau berkompetisi di pasar, sudah pasti dia akan dikalahkan. Bukan karena dia tidak ingin, bukan karena dia malas, tapi karena kondisi-kondisi bawaan yang membuat dia tidak akan punya star yang sama gitu dengan orang lain yang mungkin akan dapat berkah dari pasar bebas. Nah, Rawls ingin meminimalkan kerugian-kerugian dari pasar, kesenjangan pasar akibat yang bukan pilihan, tapi akibat yang sifatnya tadi arbiter ya, terlahir di mana, dalam kondisi seperti apa. Jadi pasar bebas menurut saya tetap diafirmasi oleh Rawls, tapi caranya adalah melakukan redistribusi. Makanya pajak itu diakui oleh Rawls ya. Ada gagasan pajak progresif misalnya. Orang yang semakin kaya, semakin banyak pajaknya untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak beruntung gara-gara bukan pilihannya, terlahir berbeda itu, paling nggak miskin-miskin amat lah. Minimal kebutuhan dasar terpenuhi ya. Kalau dia berobat, sakit, jangan sampai orang mati gara-gara nggak bisa berobat gitu. Minimal standar kehidupan dasar sebagai manusia terpenuhi lah. Ada upaya redistribusi dari negara untuk memastikan mereka tersejahterakan. Bebas dilakukan. Kalau demikian, menurut Pak Iqbal, bagaimana pandangan Pak Iqbal atau si John ini tentang sistem negara kita? Pemerintah memberikan BPJS, memberikan sembako, bantuan kepada rakyat. Nah, keadilan itu gimana? Masuk nggak ke dalam? Pertama gini ya, Bapak Ibu ya. Bagi Rawls, redistribusi itu hanya untuk mereka yang tidak beruntung,
orang yang paling tidak beruntung, terutama gara-gara sesuatu yang bukan dipilihnya gitu ya. Jadi orang kalau sudah sebenarnya dia dari awal bisa kaya, tapi gara-gara udahlah nggak mau berusaha, senangnya foya-foya, itu kan orang miskin karena keinginan gitu ya, bukan karena keterbatasan. Itu sebenarnya nggak layak disubsidi ya kayak gitu, Pak. Jadi orang miskin yang gara-gara terlalu banyak berfoya-foya, gaya hidup tinggi, kemudian dia jatuh miskin, kok nggak adil rasanya ya. Dikasih subsidi yang sama dengan orang yang memang dari awal terakhir serba terbatas gitu. Justru itu orang yang layak disubsidi, orang yang dari awal sebenarnya ingin maju, ingin berkembang, tapi semua serba terbatas. Keluarga terbatas, informasi nggak ada, sekolah jauh, ada apa difabel, mengalami apa, misalnya dalam dirinya ada penyakit bawaan sejak lahir gitu kan, itu berat sekali hidup orang-orang teman-teman saudara kita seperti itu. Nah bagi Rawls, orang-orang seperti ini sebenarnya lebih layak mendapatkan subsidi ya. Nah kalau dalam konteks Indonesia, sepertinya BPJS itu berlaku umum ya, tidak ada afirmasi untuk orang-orang dengan kebutuhan khusus, tapi lebih pukul rata gitu ya. Jadi kalau orang dengan pendapatan sekian masuk kelas berapa gitu kan. Jadi di situ memang ada upaya untuk redistribusi kesejahteraan, tapi belum betul-betul menangkap tadi, apakah orang tidak beruntung itu gara-gara pilihan atau sesuatu yang memang keadaan-keadaan yang membuat dia menjadi tidak beruntung gitu. Jadi sudah ada arah keadilan sosial, tapi menurut saya belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi yang sudah dikemukakan oleh John Rawls itu, Pak. Nah, soal kebebasan dan kesetaraan persis sama ya. Dalam Rawls itu manusia pada dasarnya harus diperlakukan bebas dan setara. Bebas jelas, beragama harus bebas, nggak ada, itu nggak bisa ditawar-tawar tuh. Negara nggak bisa ikut campur, agama A boleh hidup, agama B nggak boleh, agama C boleh hidup tapi dibatasi, agama D dilarang tapi nggak boleh beribadah. Nah itu jelas melanggar prinsip pertama Rawls ya. Rawls mengatakan seluruh kebebasan sipil dan politik sepenuhnya dijamin. Kalau satu orang dilarang, semua harus dilarang gitu. Semua dibolehkan, itu adil namanya. Nah, kalau soal kesetaraan, dalam pengertian tadi, dalam konteks sosial ekonomi kan agak keterbatasan ya, kesetaraan itu kan. Karena sumber daya terbatas, maka dimungkinkan terjadi perbedaan, tapi yang pasti harus ada kesempatan yang sama. Nah, ini prinsip kesetaraan dalam berarti bukan equity ya, bukan semua sama rata, tapi equality of opportunity. Kesempatannya ada, jangan sampai ada orang mau sukses tapi jalannya nggak ada nih. Mau sekolah nggak bisa, padahal dia pintar, tapi nggak punya uang orang tuanya, dia nggak ada sekolah. Maka perlu ada affirmative action untuk memastikan orang-orang yang punya keinginan, punya kemampuan bisa maju walaupun ada keterbatasan sosial gitu, Pak. Itu sih jawaban saya, Pak. Terima kasih, Pak Iqbal. Iya, Pak. Oke, Kang Iqbal, ini ada pertanyaan di room chat. Apa pandangan Kang Iqbal terkait dengan UU Omnibus Law jika dianalisis dari perspektif dua prinsip keadilan John Rawls? Ini Omnibus Law-nya yang mana draftnya ya? Ada banyak soalnya nih. Nanti saya bilang menurut draft yang A, nanti ternyata bukan yang A nih, draft yang benar nih. Nanti yang halaman mana yang 1187 gitu ya, atau? Pertama, kalau lihat normatifnya ya, ngikuti argumentasi dari perumus undang-undang itu kan, undang-undang itu dirancang untuk memastikan agar tenaga kerja, angkatan kerja itu bisa memperoleh kesempatan kerja juga gitu ya, karena menurut perhitungan ada 7 juta orang yang angkatan kerja yang tidak bisa bekerja karena tidak ada lapangan kerja gitu. Dan seiring dengan perkembangan waktu, kita akan memulai yang namanya bonus demografi kan. Bonus demografi artinya jumlah angkatan kerja itu lebih banyak ketimbang yang bukan angkatan kerja. Akan jadi berkah kalau jumlah angkatan kerja itu aktif, produktif, dan ada lapangan kerjanya, sudah pasti akan memberikan surplus
Karena yang tidak bekerja lebih sedikit daripada yang bekerja gitu. Asumsinya kan begitu ya. Nah, masalahnya kalau bonus demografi yang setiap tahun bertambah 2,5 juta angkatan kerja baru gitu ya, 7 juta tambah katakanlah 2,5 juta sampai 3 juta, misalnya 10 juta. Setahun lagi misalnya 12 juta 500. 2 tahun kemudian 15 juta. Terus 20 juta. Artinya dalam beberapa tahun ke depan sampai tahun 2045 akan ada jumlah proporsi angkatan kerja baru yang lebih banyak daripada angkatan kerja sekarang. Nah, kalau tidak ada upaya yang sistematis dan masif untuk menyiapkan lapangan kerja, maka bonus demografi akan menciptakan pengangguran massal gitu. Kira-kira gitu ya, logika normatifnya gitu. Jadi, mengapa perlu ada upaya yang serius, sistematis untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak? Karena akan ada angkatan kerja yang lebih banyak dari sekarang. Sekarang aja udah ada 7 juta orang yang tidak bisa bekerja. Apalagi 10 tahun ke depan akan lebih banyak lagi orang yang nganggur kalau lapangan kerjanya tidak disediakan. Nah, itu normatifnya begitu. Jadi semua yang menghambat penciptaan lapangan kerja itu kemudian diperbaiki ya oleh undang-undang ini. Misalnya di antara yang menyebabkan kenapa lapangan kerja itu tidak muncul, misalnya karena para pengusaha baru muda itu sulit memulai bisnis karena terlalu banyak perizinan yang harus diurus gitu ya. Izin ini, izin itu banyak, sehingga untuk bisa punya surat izin usaha aja misalnya butuh modal yang tidak mudah dengan ketentuan yang lama, karena baik pengusaha pemula maupun konglomerat surat izin ini sama biayanya, prosesnya sama gitu. Tidak ada semacam kemudahan bagi para pemula. Nah, di antara yang dimaksud oleh para perancang Undang-Undang Omnibus Law itu memberikan semacam afirmasi terhadap para pengusaha UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, agar ketentuan-ketentuan untuk berusaha itu lebih dimudahkan ketimbang konglomerat atau pengusaha besar. Itu yang saya dapat ya informasinya. Kemudian juga kepastian hukum. Karena semakin hukum tidak pasti ya, dalam konteks misalnya izin usaha, produksi, itu menciptakan ketidakpastian, kemudian ekonomi biaya tinggi yang membuat produk-produk barang-barang kita itu kalah bersaing dengan produk-produk yang diproduksi oleh negara-negara lain dengan biaya produksi yang rendah. Kalau biaya produksi tinggi, otomatis harga jual tinggi. Akan kalah di pasar internasional dengan mereka yang biaya produksinya rendah. Jadi diminimalkan gitu. Yang kedua teorinya adalah lapangan kerja akan muncul berbanding lurus dengan investasi. Kan gitu teori dasar ekonomi ya. Makroekonomi dasar kan gitu ya. Kalau investasi muncul, maka akan meningkatkan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja tersedia, maka akan menyerap tenaga kerja, akan mengurangi pengangguran gitu. Nah sejauh ini investasi itu terhambat gara-gara kesulitan untuk menjalankan bisnis di kita ya. Tadi soal kepastian hukum, izin yang ribet, sehingga kemudian Undang-Undang Omnibus Law itu ingin memangkas semua kesulitan dalam konteks menyelenggarakan usaha. Ada istilah indeks easy of doing business ya, yang indeksnya itu kalau di Indonesia itu masih kalah dari beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, apalagi dengan negara-negara yang lebih maju. Nah, ini yang saya pahami kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi, harapannya agar menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau memang itu tujuannya, artinya memang itu dilatar belakangi oleh satu keinginan untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi sebanyak mungkin orang ya. Artinya orang-orang yang sekarang belum punya kesempatan untuk melakukan mobilitas, pekerjaan, diharapkan bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa menjalani hidup yang baik, mendapatkan penghasilan yang juga baik gitu ya. Memang ada kritik-kritik ya dari aktivis lingkungan, aktivis buruh gitu kan, dengan asumsi ada semacam jaminan sosial yang berkurang dengan undang-undang ini. Nah, ini soal bagaimana menafsirkan sih. Tapi kalau sejauh mengacu kepada prinsip-prinsip normatif tadi ya, mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja dengan cara misalnya
mengurangi peraturan yang terlalu tidak pasti, kemudian menstimulus investasi, artinya modal masuk sehingga terjadi lapangan kerja. Sejauh itu adalah dasarnya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Di situ ada upaya-upaya untuk memberikan kesempatan yang sama pada semua orang gitu. Soal yang kritik-kritik itu kita bisa berdebat ya, yang detail kecil-kecilnya yang mungkin sering diteriakan di demonstrasi itu bisa kita diskusi. Tapi kalau mengacu kepada prinsip umumnya, saya menangkap ada upaya ke arah situ untuk memastikan seluruh warga negara punya kesempatan yang sama untuk bekerja ya. Bahwa akan ada ketimpangan, iya pasti ya. Namanya pasar sudah pasti ada yang kuat, ada yang lemah itu Dan sebenarnya Rawls itu tidak terlalu berfokus pada aturan hukum ya. Rawls itu yang ingin dia garap adalah prinsip dasar dalam konstitusi, undang-undang dasar, kalau di kita dasar 45 gitu. Ya. Nah, harapannya nanti dengan undang-undang dasar 45 yang berdasarkan pada keadilan, seluruh undang-undang di bawahnya, sistem hukum di bawahnya, mengacu kepada prinsip konstitusi yang didasarkan pada keadilan. Lagi-lagi soal penafsiran kan, apakah undang-undang yang dirumuskan oleh DPR, pemerintah sesuai nggak dengan prinsip keadilan? Itu interpretasi lagi-lagi. Interpretasi yang mana yang lebih baik, yang lebih masuk akal di antara dua interpretasi. Misalnya soal Omnibus Law. Apakah Omnibus Law itu jauh dari keadilan atau justru mempromosikan keadilan? Ini kan soal tafsir juga. Tergantung ideologi kita, posisi sosial kita, kelompok sosial kita dalam cara menafsir apakah ini mempromosikan keadilan atau justru mencederai keadilan. Jadi soal tafsir. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan masuk Ronald Dworkin ya. Dworkin ini juga mengembangkan, menambahkan sekaligus mengkritik Rawls, termasuk soal bagaimana menafsirkan hukum. Itu ada yang disebut sebagai penafsiran terbaik untuk menentukan mana hukum yang lebih adil atau tidak, sesuai dengan prinsip atau tidak. Mungkin minggu depan kita akan lebih tajam lagi membahas soal ini, karena bukan lagi hanya bicara soal prinsip dasar, tapi juga bagaimana menafsirkan dalam konteks dari prinsip dasar ke undang-undang dasar sampai juga ke hukumnya. Karena Dworkin seorang ahli hukum juga ya, dia menulis banyak tema tentang hukum, misalnya nanti ada Laws Empire, kemudian Matter of Principle, itu banyak bicara soal hukum yang lebih konkret seperti yang ditanyakan ini. Itu barangkali Teh Neni jawabannya, mudah-mudahan walaupun tidak memuaskan sedikit menjawab ya. Kang, ini ada dari Pak Raino satu lagi kayaknya, apakah kesetaraan dalam perspektif Rawls merupakan keadilan di mana pada saat yang bersamaan kapasitas personal subjek tidak sepenuhnya diberikan porsi yang spesifik, dan apakah dalam koridor tersebut tidak didapatkan dalam akar-akar budaya lokal selama ini? Oke. Terima kasih atas pertanyaan ini, mungkin terakhir ya Teh Neni ya. Iya, ya. Nah ini praktis, ini sebenarnya yang juga dikritik ya oleh kalangan komunitarian ya, orang seperti Michael Sandel, kemudian Michael Walzer, Charles Taylor mengkritik gagasan subjek dari Rawls yang seperti mengabaikan praktik-praktik sosial gitu ya. Bukankah apa yang adil, apa yang baik itu kan kita nggak perlu tidak harus selalu membayangkan ada satu kontrak hipotetis dalam posisi asali yang dalam seluruh ketidaktahuan ya. Kita dalam masyarakat sudah ada namanya ajaran-ajaran praktek tradisi yang justru mengajarkan tentang apa itu tindakan yang adil, apa itu distribusi yang sesuai dengan rasa keadilan, yang baik, sudah diajarkan dalam kearifan-kearifan lokal ya, dalam agama-agama, dalam praktek sosial gitu. Memang kalau kita mengikuti kritik itu persis seperti kalau kita ingat kritik Hegel terhadap Kant ya. Jadi Hegel itu kan berbicara tentang Sittlichkeit ya. Sittlichkeit itu artinya tatanan moral itu sebenarnya bukan sesuatu yang diabstraksikan lewat akal budi praktis, tapi dia berkembang dalam perkembangan masyarakat ya, dari mulai keluarga, institusi-institusi dalam masyarakat sipil, kemudian juga dalam negara gitu ya. Cuma problemnya adalah bagaimana jika komunitas, keluarga atau masyarakat itu justru membuat satu peraturan-peraturan yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Bagaimana menjamin
bahwa semua yang ditetapkan oleh kearifan tradisional itu baik dan adil gitu ya. Nah, di kita kan seringkali sering ada yang mengatakan awasi pengaruh-pengaruh global itu bisa mengganggu kebaikan kita sebagai warga negara gitu, sebagai bangsa yang ketimuran. Nanti ancaman-ancaman dari luar terus diawasi gitu. Itu seolah-olah gebiah uyah dari luar itu pasti buruk dan yang di dalam semua pasti baik gitu ya. Padahal kan yang di dalam tradisi kita juga banyak hal yang buruk ya, misalnya budaya patriarki gitu kan. Budaya kolektivisme dalam pengertian yang tidak memberikan kebebasan pada individu untuk memilih, itu juga banyak praktek-praktek yang ada di dalam kita yang justru perlu dikritisi ya, yang tidak demokratis. Jadi tidak semua yang ada di dalam tradisi itu baik, tidak semua yang datang dari luar itu juga buruk. Nah, ini pentingnya subjek yang bisa memilih dan memilah mana yang baik, yang buruk, mana yang di dalam, mana yang di luar gitu. Nah, kalau kearifan tradisional kebetulan memang di al-ma'ruf ya, arif itu ma'ruf artinya sudah baik, nggak akan bentrok dengan akal budi praktis manusia, dia akan selalu cocok gitu. Jadi akal budi praktis nggak akan menolak, yang sesuatu yang baik dalam masyarakat pasti akan dikatakan baik. Misalnya tradisi tolong menolong yang berkembang, tradisi jujur, tradisi peduli pada sesama. Kalau ada konflik diselesaikan dengan baik-baik, itu jelas sesuai dengan akal budi praktis. Tapi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan pedoman akal budi praktis ya harus kita kritik gitu. Nah, ini pentingnya filsafat praktis seperti yang disampaikan oleh Kahn atau Rawls ya. Tidak serta-merta menolak tradisi, tidak. Tradisi yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip akal budi praktis akan diterima, akan didukung. Tapi kalau praktek yang kemudian bertentangan dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan, ya harus dikritik ya. Tadi ketidakadilan gender, kemudian intoleransi yang berkembang dalam hubungan antar kelompok, itu juga perlu dikritik gitu. Jadi kearifan tradisional itu tergantung seberapa arif gitu. Kalau arifnya itu masih mengandung bias-bias kelompok, ya tetap harus dinegasi, menjadi semakin diambil yang benar-benar paling benar, paling arif, paling baik. Tapi kalau di dalam kearifan lokal itu memang sudah betul-betul mencerminkan standar akal budi praktis ya, rasionalitas tindakan, rasionalitas kebijakan, ya kita tentu tidak ada masalah, pasti akan ada kesesuaian gitu. Jadi patokannya bukan terutama adalah tradisi, praktek, atau komunitas, semua itu diterima kalau bisa dipertanggungjawabkan secara rasional dengan justifikasi yang ada dalam akal budi praktis, di mana kita akan selalu memperlakukan manusia, siapapun itu, diri kita atau orang lain, sebagai person moral yang bebas dan setara gitu. Itu Teh barangkali jawabannya. Oke. Terakhir barangkali Kang Iqbal ada yang mau disampaikan, dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas filsuf apa. Baik, Teh Nani, terima kasih banyak Bapak Ibu ya sudah hadir di acara kita. Ini memang menyangkut tema-tema yang lebih aktual, kekinian. Hari ini kita membahas John Rawls, yang salah seorang raksasa lah kalau dikatakan di era sekarang itu. 10 minggu ke depan kita akan membahas kritikus sekaligus penafsir Rawls ya. Minggu depan kita akan membahas Ronald Dworkin tentang kesetaraan sumber daya. Dworkin menulis banyak buku yang menarik ya. Misalnya Sovereign Virtue, kemudian Law's Empire, kemudian A Matter of Principle, Taking Rights Seriously. Itu banyak topik-topik menarik dari Dworkin. Dworkin ini masih seorang yang dianggap satu kubu dengan John Rawls. Disebut sebagai egalitarianisme liberal, ideologinya ya. Itu para ideolog dari kubu Partai Demokrat kalau di Amerika ya. Jadi ini ideologinya orang seperti Joe Biden, Obama, ini orang seperti John Rawls. Nah, ini satu garis ideologi ya, Dworkin dan Rawls itu. Nanti kita masuk setelah Dworkin akan membahas tokoh-tokoh menjadi kritikus dari egalitarianisme liberal atau liberal kiri Amerika itu, yaitu orang seperti Nozick ya. Ada Nozick, nanti ada Hayek. Mungkin dua pemikir itu, Nozick dan Hayek. Kemudian kita masuk kepada para pemikir komunitarian yang saya sebut tadi. Ada Michael Sandel, Michael Walzer, dan juga Charles Taylor ya. Nanti kita masuk ke tokoh-tokoh multikulturalisme. Di situ ada Wilhelm Reich, kemudian Bikhu Pareh,
kemudian mungkin nanti ada Erich Yang atau beberapa yang lain ya, Sheila Ben Habib, masuk ke tema-tema feminisme, kita akan mencari gagasan-gagasan dari para filosof feminis ya, menjelaskan tentang isu-isu feminisme dalam filsafat politik seperti apa. Jadi 10 minggu ke depan kemungkinan kita akan membahas perdebatan filsafat politik dan filsafat moral yang terutama berpijak pada gagasan Rawls dalam Theory of Justice ini. Demikian Teh Neni, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Iqbal Hasanuddin atas pencerahan yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link di chat room, silahkan untuk diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita semua sama-sama sepakat bahwa karya-karya ilmiah dan monumental dari John Rawls ini telah memberikan kontribusi banyak terhadap pemikiran, dan ini akan terus diperbincangkan gitu ya di ranah filsafat khususnya, meski memang tentu ada keterbatasan dari pemikiran Rawls, sebab memang pengembangan diskursus tentang keadilan ini tidak akan pernah pudar semata-mata untuk menyempurnakan konsepsi keadilan sosial yang seadil-adilnya. Terlebih tadi kalau Kang Iqbal sampaikan, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama untuk mewujudkan cita negara dalam membentuk negara sebagai kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Rawls, sebagai bentuk kejujuran bersumber dari prinsip kebebasan dan true principle of justice, kemudian ada di original position, kemudian reflective equilibrium, dan overlapping konsensus terakhir adalah public creation. Prinsip ini dilakukan untuk dapat memperlakukan orang dengan bebas dan setara. Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bertahan hingga akhir diskusi ini. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Jangan bosan ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus terus konsisten gitu ya untuk mewaraskan common sense kita. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Tati sudah ikut bergabung. Bagi yang belum isi absen, silahkan isi dulu absennya untuk mendapatkan sertifikat. Absennya nggak bisa isi. Pak Wong kayaknya udah nggak butuh sertifikat ya. Kenapa, Anjal? Neni. Sertifikatnya sama Neni aja. Iya. Nanti minta sama Yayan itu. Betul. Nanti pokoknya lengkap, ada tanda tangan 3, saya, Kang Iqbal, sama Kang Yayan. Siap. Terima kasih ya Bapak Ibu. Udah selesai Pak Wong. Nanti cepat kali, belum selesai, belum puas lihat wajahnya. Oh iya, kalau nanti Kang Iqbal ini mau dibahas soal teori keadilan libertarian Robert Nozick. Bagi yang membutuhkan materinya silahkan WA ke saya, tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Dan ntar nggak usah dengar lagi, beli bukunya aja semua. Tapi kalau gitu nggak seru Pak. Nanti ya, kalau kata Kang Iqbal tadi disampaikan ada interpretasi lain khawatirnya. Jadi harus ikut ya Kang Iqbal ya ke Zoom ya. Nanti sedang di Pak Wong lagi edit nih. Jadi sudah ada 3 draft buku lah dari diskusi pertama. Bang Iqbal sudah ada 3. Gimana Bang Iqbal? Bang Iqbal di Jakarta gimana? Iya di Ciputat Pak. Ciputat ya. Oh, aku pikir Cibodat. Kalau Cibodat orang Batak itu Cibodat. Bapak di Medan ya Pak ya? Medan. Nanti Jakarta sekali-sekali aku jumpa sama Yayan. Kalau sudah Yayan jumpa Bang Iqbal, biar kita bahas filsafat face to face. Oke, terima kasih Bang Iqbal. Iya Pak. Atau nuhun Kang Iqbal. Nah, baru muncul kau Yan. Kemana kau Yan? Rapat sana, rapat sini. Habis ini kita rapat sama Pak Wongnya kan? Bang Iqbal, di sini dia ikut webinar pakai peci. Ya kan bajunya hitam, nanti sebentar lagi ganti merah dia.
Oke, terima kasih Pak Iqbal, Ya, Teh kan? Neni, serta semuanya Ya, ya. kayak gitu itu ya, Yan. Pak Wong, kita apa? langsung jumpa di rapat satu lagi habis ini. Ya, pindah kita Zoom lagi ya. Banyak kali Biasa. rapatnya. 3-2 Zoom itu. Rapat Terima kasih mana sekali aja lagi kita. Pak Iqbal dan Oke. semuanya. Terima kasih. Iya. Selamat Terima malam. kasih. ya. Bapak Iya. Ibu sampai ketemu lagi ya. Di depan. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih banyak.